Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ustazah Diah dalam pembelajaran daring SDIT As-Sohwah. SDIT As-Sohwah, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi Rabbani. Allahu Akbar. Baik, soleh dan solehah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Materi tematik kelas 4. Tema 1, membangun indahnya kebersamaan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ananda dapat memahami jenis-jenis kain tradisional dan ciri khasnya. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui jenis-jenis senjata tradisional, bentuk, dan fungsinya. Dan yang ketiga, Ananda dapat memahami jenis-jenis makanan tradisional dan cara penyajiannya. Baik, soleh dan solehah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang keberagaman budaya. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang kain tradisional, senjata tradisional, dan makanan tradisional. Kain tradisional. Yang pertama, kain tenun ikat. Kain tenun ikat berasal dari Nusa Tenggara. Kain ini dinamai kain ikat karena sebelum ditenun benangnya diikat, lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan dan menggunakan pewarna yang alami, yaitu warna merah berasal dari akar mengkudu, warna kuning berasal dari kunyit, warna coklat berasal dari olahan daun kakao, kemudian warna hijau yang soft atau lembut dibuat dari olahan daun mete, dan masih banyak lagi. Bagi masyarakat setempat, kain tenun ikat biasanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, kemudian untuk upacara adat dan juga untuk ritual keagamaan. Nah, soleh dan solehah, berikut adalah contoh kain tenun ikat dan alat untuk membuatnya. Yang kedua, kain sasirangan. Kain sasirangan berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Sasirangan berasal dari kata menyirang atau yang berarti menjelujur. Sesuai dengan namanya, kain ini dibuat dengan cara menjelujur, yang kemudian diikat dengan tali rafia dan dicelup ke pewarna pakaian. Pewarna yang digunakan juga berbahan alami, misalnya kunyit atau temulawak untuk warna kuning, kemudian merah dari buah mengkudu, gambir, dan kesumba, dan warna coklat dari kulit buah rambutan. Agar warnanya tidak mudah pudar dan menjadi lebih terang, bahan-bahan tersebut dicampur dengan berbagai bahan alam lain, seperti garam, lada, pala, cengkih, jeruk nipis, kapur, tawas, bahkan cuka. Kain sasirangan juga memiliki banyak motif, di antaranya motif sari gading, ombak sinapur karang, daun jeruju, bintang bahambur, dan masih banyak lagi. Nah, berikut adalah contoh kain sasirangan. Ada motif sari gading dan motif ombak sinapur. Yang ketiga adalah kain batik Jawa. Nah, soleh dan solehah, di Jawa sendiri banyak sekali jenis kain batik. Nah, kali ini Ustazah akan memberikan contoh kain batik dari Jawa Tengah. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yakni ambatik, dari kata amba atau ombo, berarti lebar, luas, kain, dan titik berarti membuat titik, dan dikenal dengan batik.
yang artinya menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas dan lebar. Salah satu ciri khas batik adalah penggambaran motif pada kain dengan menggunakan pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah bernama canting atau cap. Kain batik tidak hanya digunakan dalam acara formal, namun juga digunakan dalam tampilan sehari-hari, bahkan saat bekerja. Jenis batiknya pun bermacam-macam. Berikut adalah contoh batik dari Jawa Tengah. Ada motif batik Sidomukti, ada motif batik Kawung, motif batik Parang, dan motif batik Teruntung. Yang keempat adalah kain songket Palembang. Berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Motif yang ada pada kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan satu lembar kain songket Palembang, seorang pengrajin bahkan bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. Pembuatan songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutera asli yang sebelum diberi lapisan emas masih berwarna putih. Benang tersebut kemudian dimasukkan dan didesain ke dalam alat penenun yang umumnya disebut dengan dayan. Berikut adalah contoh kain songket dari Palembang. Selanjutnya adalah kain ulos. Kain ulos berasal dari Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas dan perak. Mulanya, ulos digunakan dalam bentuk selendang atau sarung saja. Ulos digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Namun, kini banyak dijumpai dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Berikut adalah contoh kain ulos Batak. Senjata tradisional. Yang pertama adalah rencong. Rencong berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Rencong adalah simbol keberanian dan kegagahan orang Aceh. Pada masa sekarang, senjata ini memang sudah tidak digunakan sebagai senjata penyerang. Namun demikian, senjata ini masih digunakan sebagai sebuah simbolisasi dari keberanian masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pada beberapa upacara seperti upacara pernikahan, rencong masih dipakai. Rencong termasuk salah satu hasil seni tradisional. Sejak zaman dahulu, rencong dalam penggunaannya berfungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai perhiasan. Rencong ini dipergunakan sehari-hari sebagai perhiasan yang diselipkan di pinggang. Kemudian yang kedua sebagai seni atau seni ukir dan sebagai alat kesenian seperti dipakai dalam pertunjukan tari. Kemudian yang ketiga sebagai alat pelubang pelepah rumbia atau pohon sagu. Dan yang keempat sebagai senjata perang untuk menghadapi musuh-musuh peperangan yang ingin menjajah Aceh seperti Inggris dan Belanda. Baik, Soleh dan Solehah, berikut ini adalah contoh-contoh rencong. Bentuk dan ciri-ciri rencong. Rencong memiliki makna filosofi religius dan keislaman. Gagangnya yang berbentuk huruf Arab diambil dari padanan kata Bismillah. Padanan kata itu bisa dilihat pada gagang yang melekuk, kemudian menebal pada bagian sikunya. Gagang rencong berbentuk huruf Ba. Gagang tempat genggaman merupakan aksara Sin. Lancip yang menurun ke bawah pada pangkal besi dekat gagangnya merupakan aksara Mim. Pangkal besi lancip di dekat gagang yang menyerupai lajur-lajur besi dari pangkal gagang hingga dekat ujungnya melambangkan aksara Lam. Bagian bawah sarung memiliki bentuk huruf H, sehingga keseluruhan huruf Ba, Sin, Mim, Lam, H. Susunan huruf yang terbaca membentuk kalimat Bismillah.
Ini merupakan lambang yang memperlihatkan karakteristik masyarakat Aceh yang sangat berpegang teguh pada kemuliaan ajaran Islam. Senjata tradisional yang kedua adalah pisau surit. Pisau surit merupakan senjata tradisional dari suku etnis Karo, Sumatera Utara. Berbentuk pisau yang melengkung di bagian ujung dengan gagang bercabang dua. Pisau surit berasal dari dua padanan kata yang berasal dari bahasa Karo. Pisau yang berarti pisau dan surit adalah nama yang disematkan untuk pisau tersebut. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Senjata tradisional yang ketiga adalah kujang. Kujang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Sama seperti senjata tradisional yang lain, kujang terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor atau logam. Secara umum, kujang memiliki sisi tajaman dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau ujung kujang yang menyerupai panah. Kemudian silih, yaitu lekukan pada bagian punggung. Tadah, lengkungan menonjol pada bagian perut. Dan mata, yaitu lubang kecil yang ditutupi logam emas dan perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Awalnya, kujang hanyalah alat untuk bertani, tetapi kemudian fungsi kujang berkembang. Selain untuk bertani, ada kujang pusaka. Kujang ini merupakan lambang keagungan. Lalu ada kujang pakarang untuk berperang, dan ada kujang pangara untuk perlengkapan upacara. Sementara kujang untuk bertani disebut dengan kujang pamangkas. Selain dari fungsinya, jenis kujang dibedakan dari bentuknya. Ada kujang ciung, kujang jago, kujang bangkong, kujang badak, dan kujang naga. Bentuknya agak pendek dan melengkung, panjangnya sekitar 20-25 cm. Berikutnya adalah parang sawalaku. Parang sawalaku adalah sepasang senjata tradisional dari Maluku. Parang sawalaku terdiri dari parang atau pisau panjang dan sawalaku atau perisai yang pada masa lalu adalah senjata yang digunakan untuk berperang. Bagi masyarakat Maluku, parang dan sawalaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Senjata ini dapat disaksikan pada saat menari cakalele, yaitu tarian yang menyimbolkan kekuatan kaum pria Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara sawalaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Parang sawalaku merupakan kerajinan tangan khas orang Maluku. Parang ini dibuat dari besi yang ditempa dengan ukuran bervariasi, biasanya antara 90-100 cm. Pegangan parang terbuat dari kayu besi atau kayu gabusa. Sementara itu, sawalaku dibuat dari kayu keras yang dihiasi kulit kerang laut. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Pisau belati. Pisau belati berasal dari Papua. Bila pada umumnya pisau terbuat dari bilah logam, bilah belati Papua justru terbuat dari tulang kaki burung endemik Papua, yaitu burung kasuari. Tulang kaki burung ini dipilih karena mudah dibentuk dan ditajamkan, tapi tetap memiliki struktur yang kuat. Pada gagang atau pegangan senjata ini biasanya juga dilengkapi dengan hiasan bulu burung kasuari atau serat alam. Selain dari tulang kaki burung kasuari, senjata ini juga bisa terbuat dari bambu yang ujungnya dibentuk meruncing dan tentunya bagian gagang dihiasi dengan bulu kasuari. Pisau Papua ini merupakan salah satu alat pelengkap dari panah dan busur yang menjadi senjata utama. Busur tradisional Papua terbuat dari bambu atau kayu, sementara talinya terbuat dengan menggunakan bahan rotan. Untuk mata panahnya dibuat dengan menggunakan bambu, kayu, atau tulang kanguru.
Makanan tradisional. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai kekayaan yang beragam, terutama hasil rempah-rempahnya, seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, cabai, kelapa, gula aren, dan lain-lain. Dari keragaman rempah yang dimiliki, muncullah beragam makanan tradisional yang khas. Makanan tradisional dari berbagai suku bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman jenis cita rasa, bumbu, serta cara pengolahannya. Meski menggunakan bahan baku yang hampir sama, mereka mempunyai perbedaan dalam tradisi cara memasak yang dipelajari dari nenek moyang. Nasi kapau. Nasi kapau adalah nasi rames khas Nagari Kapau, Sumatera Barat. Masakan ini terdiri atas nasi, sambal, dan lauk pauk khas Kapau, seperti gulai sayur nangka atau cubada, kemudian ada gulai tunjang atau urat kaki kerbau sapi, dan ada gulai cangcang atau tulang dan daging kerbau. Kekhasan masakan ini adalah dalam penyajiannya. Nasi berasal dari beras bermutu tinggi yang dihasilkan dari Bukit Tinggi dan Agam, dengan tambahan lauk pauk yang lengkap seperti gulai nangka. Di samping gulai nangka, hampir seluruh lauknya terdiri dari masakan daging, seperti gulai usus atau gulai tambunsu, kemudian campuran telur ayam dan tahu yang dimasukkan ke usus sapi, gulai ikan, ayam panggang, teri balado, tongkol balado, dendeng balado, goreng belut, dan sambal lado hijau. Nasi uduk Betawi. Nasi uduk Betawi adalah makanan khas dari Betawi yang terdiri dari nasi yang ditanak dengan santan, daun salam, dan serai sehingga menjadi pulen, gurih, dan wangi. Nasi ini dibungkus dengan daun pisang berbentuk kerucut dengan sedikit taburan bawang goreng di atasnya. Kekhasan dari masakan ini terletak pada lauk pauknya yang sangat lengkap, yaitu terdiri dari ayam, jeroan ayam, paru, empal, tahu, dan tempe yang semuanya digoreng. Hidangan ini biasanya disajikan dengan cocolan sambal kemiri yang berwarna kemerahan dan kental. Yummy! Selanjutnya adalah sega jamblang. Sega jamblang adalah makanan khas masyarakat Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon, tempat asal pedagang makanan tersebut. Kekhasan dari makanan nasi jamblang ini adalah penggunaan daun jati sebagai bungkus nasi. Nasi jamblang ini mirip dengan nasi rames dengan aneka lauk pauk yang menyertainya. Cara penyajiannya pun dengan cara prasmanan atau mengambil sendiri nasi dan lauk pauknya sesuai selera. Nasi jamblang ini terdiri dari berbagai lauk pauk seperti sambal goreng dengan cita rasa yang agak manis, kemudian tahu sayur, paru atau fusu, semur hati atau daging, perkedel, sate kentang, telur dadar atau telur goreng, telur masak sambal goreng, semur ikan, ikan asin, tahu, dan tempe. Sedap! Berikutnya adalah nasi gandul. Nasi gandul adalah masakan khas daerah Pati, Jawa Tengah, terbuat dari daging kerbau atau sapi. Sajian ini merupakan kombinasi dari dua masakan yang masing-masing dimasak dengan bumbu yang sangat lengkap. Bagian pertama adalah empal daging sapi, juga termasuk jeroan, yang dimasak dalam bumbu-bumbu dan berbagai rempah-rempah khas, kemudian digoreng sebentar. Bagian kedua adalah kuah santan yang juga sangat gurih. Hidangan ini dinamakan nasi gandul karena sewaktu disajikan nasinya tidak langsung ditaruh di piring, tetapi piringnya dialasi dengan daun pisang.
Cara penyajiannya juga unik. Piring beralaskan daun pisang ditata nasi, kemudian diberi potongan daging empal sapi atau kerbau dan jeroannya yang dipotong dengan menggunakan gunting. Setelah itu disiram kuah dan diberi taburan bawang goreng, sehingga nasi, daging, dan kuahnya gandul, bahasa Jawa, atau mengambang di atas piring yang beralaskan daun pisang tersebut. Mantap. Dan yang terakhir adalah nasi gudeg. Nasi gudeg adalah masakan khas dari daerah Yogyakarta. Gudeg adalah makanan yang terbuat dari bahan utama nangka muda yang diolah secara tradisional dan dipadukan dengan rempah-rempah asli Indonesia yang membuat gudeg memiliki cita rasa tersendiri. Nasi gudeg disajikan dengan tambahan santan kental dan ampas minyak kelapa yang sangat lezat. Ditambah lauk pauk lainnya seperti tahu, sambal krecek, dan daging ayam. Meskipun masakan ini berasal dari Yogyakarta, namun masakan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal masakan ini. Enak tenan. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham ya? Baik, demikianlah penyampaian materi dari Ustazah Diah hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.